Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, marilah kita buka pengajian kita pada pagi hari ini seperti biasanya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita, orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halalan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini, di hari yang baik, Sayyidul Ayyam, hari di mana semua ibadah memiliki keistimewaan. Dulu kalau kita ngaji misalnya, sholat yang paling utama itu sholat berjamaah. Berjamaah yang paling afdal itu waktu subuh. Di antara waktu subuh yang paling afdal lagi itu adalah waktu subuh pada hari Jumat. Alhamdulillah pada Jumat pagi ini saya bisa menyambung kembali. Bukan sekedar tali silaturahmi nih Ustadz Junaidi, saya kangen betul ini, tapi juga tali silatul ilmi. Di masjid ini rasanya mulai tahun 2011 saya mengajar. Dulu tuh seingat saya setiap hari Selasa malam Rabu. Ini Ustadz Suntilan hafal karena dulu kalau habis Isya monceng saya ya ke masjid yang satu lagi, Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah
ya 2011 mungkin sampai 2017 mungkin atau 2018, saya kemudian dengan berbagai kondisi tidak lagi bisa hadir setiap minggu. Kemudian kemarin ada pandemi, alhamdulillah di pagi hari yang baik ini takdir Allah kemudian menuntun kita semua untuk memulai membaca kitab Al-Hikam. Saya tadi masuk itu ke arah sini, itu seperti nostalgia. Nostalgia, saya mengingat-ingat kembali di antara semua pengajian yang saya mengajar di sini. Misalnya di Masjid Hayatul Islam saya mengajar kitab Bulughul Maram. Kemudian dulu di Masjid Darul Mukri itu pertama kali saya ngajar adalah membaca kitab tafsir. Kemudian di Mushola Al-Makbul itu saya membaca kitab fikih Maraqi Al-Ubudiyah. Kemudian di Masjid At-Taqwa itu saya membaca kitab hadis Riyadus Shalihin. Muter di antara 4 masjid itu. Ilmunya sebetulnya lebih banyak berdimensi ilmu lahiriah, ilmu syariat yang mengedepankan ibadah zahir kita kepada Allah. Kita belajar sholat misalnya, atau dulu ini Pak Haji pasti masih ikut ya, Sutoyo juga masih ikut. Itu dari awal saya ngajar Maraqi Al-Ubudiyah itu tentu dari wudhu, dari toharoh masuk kemudian sholat. Itu kan sebetulnya dipahami oleh orang itu sebagai ilmu syariat. Tetapi nanti di dalam agama ada satu ilmu lagi, itu namanya ma'rifat atau hakikat. Jadi hakikatnya sholat itu sebetulnya ketundukan kita kepada Allah. Orang itu penting untuk sholat, tapi tidak kurang penting menjadi apa orang itu setelah sholat. Nah itu namanya ilmu hakikat, ma'rifat. Jembatan di antara keduanya itu namanya tarekat. Kalau kemudian kita lihat beragama yang benar ini harus menggabungkan kedua-duanya. Maka Bapak nanti akan mendapati orang yang nyeleneh dari pakem agama, yang nyeleneh dari ajaran agama. Ketiga orang itu sampai misalnya pada satu ilmu yang ilmu itu tidak dia dapatkan melalui jenjang yang benar. Ada orang kadang-kadang kalau kita tanya, loh ndak sholat ya? Ya ndak lah, sudah ndak level sholat gitu. Kenapa ndak level sholat? Saya ini ilmunya sudah hakikat, saya ini ilmunya sudah ma'rifat, saya ini sudah menempuh suluk jalan sufi, lalu ndak sholat misalnya. Itu bukan ajaran yang benar. Kenapa? Karena orang yang benar itu akan membutuhkan ilmu syariat sebagai wadah. Tuangannya itu adalah ilmu apa itu? Hakikat. Misalnya, saya sholat itu diajarkan untuk tunduk kepada Allah. Kalau orang itu nunduk kepada Allah tapi tidak sholat, di mana bukti ketundukannya kepada Allah? Kan sama kayak Bapak bilang, saya itu kalau sedekah itu yang penting kan ikhlas. Betul, sedekah itu yang penting ikhlas. Tahu ikhlas atau tidak ikhlasnya kan harus sedekah. Kalau Bapak tidak bersedekah, lalu dari mana yang namanya apa ini? Ikhlas. Ikhlas itu kan butuh yang namanya apa itu? Wadah. Wadahnya itu di mana? Saya untuk misalnya saya itu yang penting ikhlas, yang penting tulus, tapi tidak pernah apa ini? Sedekah. Kan sama toh dengan orang doa, Rabbana hablana min azwajina, itu minta ya, Rabbana hablana min azwajina. Itu nanti minta apa? Qurrata
a'yun. Qurrata a'yun itu betul kita minta, saya kepengen punya zuriyah yang soleh dan solihah. Doa itu sepanjang masa ndak kawin-kawin, itu rata-rata kan menghina sebetulnya. Dari mana dia sebagai manusia biasa kemudian mau punya zuriyah kalau tidak kemudian menggunakan wadah yang namanya apa itu? Nikah. Jangan kemudian orang bilang begini, itu Ibunda Maryam, ya Siti Maryam itu nggak punya suami, punya anak. Lah kalau orang sekarang Maryam perumpung yang tidak punya suami, punya apa ini? Punya anak, pasti nggak beres gitu loh. Kenapa? Ya karena makomnya apa itu? Berbeda. Tidak mungkin kemudian ada mukjizat turun di perumpung, ya nanti akan hebatnya sama dengan gambaran Maryam Isa alaihis salam. Jadi di sini bapak-bapak, saya tadi begitu turun tol, itu ingat betul. Ya dulu di sini tuh kan ngaji kitabnya spesial. Yang pertama dulu mafahimnya, yajibu antusohah, kitabnya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Kemudian hatam selesai di situ, kita ngaji kitab hikam kan. Kenapa dulu ngaji kitab hikam? Yaitu tadi, karena yang hadir di sini rata-rata kan orangnya itu-itu aja. Saya ngaji ke sana ya ketemu orang itu. Saya ngaji ke sini ya ketemu orangnya ndak berbeda jauh. Kalaupun tidak datang secara fisik, speakernya kedengeran di mana-mana, wong sekampung di sini. Maka saya katakan perlu untuk mengaji yang namanya apa ini? Tasawuf, supaya orang itu nanti menjadi manusia yang apa ini? Yang lengkap. Karena makom yang paling diharapkan dari tasawuf, tasawuf itu kan dalam bahasa Arab itu artinya sofa. Sofa itu bersih. Kita ini kapan bisa menjadi bersih? Ini kuncinya. Kapan saya ini hidup bisa menjadi bersih? Kita kan hidup kadang-kadang tidak bersih, Pak. Ya, mau nyalon jadi RT, rajin ke masjid misalnya, ya kan? Ya, ada yang kayak begitu, ya. Ada. Artinya apa? Tidak bersih ini. Tidak bersihnya apa? Ke masjidnya itu punya apa itu? Kepentingan. Atau misalnya rezekinya seret, rajin kemana ini? Masjid. Nanti rezekinya lancar, hilang. Kemana itu orang? Kok enggak pernah kelihatan datang sholat apa ini? Di masjid. Anu Pak, dia sekarang sibuk dengan apa ini? Bisnisnya. Nanti misalnya setahun, tahu-tahu ada lagi di masjid. Masya Allah, Bapak lama enggak ngeliat. Iya Ustadz, saya dapat cobaan ini, bangkrut usaha saya. Itu namanya dia tidak sofa. Maka orang itu kalau sudah sampai pada tasawuf, dia itu diharapkan mencapai yang namanya as-sofa, kebersihan, kejernihan. Gimana caranya? Sederhana, Pak. Apa orang sering tanya sama saya, tasawuf itu apa? Tasawuf itu sebetulnya sederhana, Pak. Tasawuf itu adalah mematikan saya di dalam diri saya. Mematikan Anda di dalam diri Anda. Kita ini kan seolah-olah badan ini punya saya, duit itu punya saya, rumah punya saya, handphone punya saya. Karena semuanya nempel sama saya, maka seolah-olah saya berkuasa atas apa-apa yang saya miliki. Saya punya duit saya punya rumah saya punya badan saya. Maka orang yang begini nih biasanya rusak, Pak. Tapi kalau orang yang mau sampai pada tahap yang sofa, maka dia akan mematikan diri saya, ya diri Anda, diri kamu, diri kita semua, itu kita matikan. Lalu kita apakan? Kita hidupkan diri kita, tetapi hidupnya itu di dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sufi itu apa? Sufi itu menepikan. Apa menepikan itu ya? Meminggirkan diri pribadinya dan menghidupkan siapa itu? Allah di dalamnya. Kalau kita bisa sampai ke sana, bapak-bapak, itu pasti akan jadi orang apa ini? Orang sufi. Orang sufi itu menepi, Pak.
ditepikan dirinya, disingkirkan dirinya. Yang dinomorsatukan itu siapa? Allah. Maka contohnya itu menjadi mudah. Kalau orang tanya misalnya sama guru, "Guru, saya kepengen jadi orang apa ini? Sufi." Maka kata guru, kalau kamu mau jadi orang sufi, kamu harus mampu menempuh perjalanan orang-orang yang terbukti di dalam sejarah dia menjadi orang yang menempuh jalannya Allah. Siapa itu? Para nabi. Ini karena mukaddimah tidak panjang-panjang Pak, tapi ini para kesimpulannya aja. Para nabi itu siapa Ustaz? Orang kalau mau jadi sufi, orang kalau mau jadi sofa, itu harus niru para nabi. Misalnya Nabi Ibrahim. Apa yang harus saya ambil dari Nabi Ibrahim? Ya Bapak, kalau nanti mau menghidupkan Allah di dalam diri Bapak, mematikan hawa nafsu, keinginan pribadi di dalam diri Bapak, menjadi orang yang selalu melihat ridhonya Allah, harus kayak Nabi Ibrahim. Kayak Nabi Ibrahim di mananya Pak? Kayak Nabi Ibrahim dalam kedermawanannya. Nih. Jadi kalau ada orang mau menempuh jalan sufi tapi pelit, nah itu sufinya KW 100 itu Pak. Ya, karena orang itu kalau sofa bersih hatinya, dia matikan dirinya, tapi dia hidupkan Allah, dia kayak Nabi Ibrahim Pak. Nabi Ibrahim itu dermawan, apa aja dikasih. Jangankan hartanya, sampai anaknya, Nabi siapa itu? Ismail, yang dia besarkan itu bukan anak gampang Pak. Nabi Ibrahim tuh punya anak, usianya juga sudah tidak terlalu muda. Kan ketika berjalan itu Nabi Ibrahim doa itu, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, saya ini sudah berjuang. Karena perjuangan ini butuh generasi yang meneruskan perjuangan saya minta anak. Karena asalnya Nabi Ibrahim nikah lama ya dengan ibunda Sarah, itu tidak punya tidak punya anak. Maka Allah nanti takdirkan Nabi Ibrahim menikah dengan ibunda siapa itu? Hajar punya anak. Anaknya itu dibesarkan itu dengan air mata Pak. Dibesarkan begitu besar sedikit ya, disuruh taruh di mana itu? Di Mekah, masih bayi, tanpa apa-apa dan tanpa siapa-siapa. Bapak sejarahnya udah paham itu. Kata Allah, kamu taruh anakmu itu dengan istrimu, yang nanti Nabi Ibrahim doa kan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Itu ghairi dzi zar'in. Dzi zar'in itu yang tidak punya tanaman. Kalau tidak ada tanaman, itu artinya tidak ada kehidupan. Karena kambing tidak mungkin hidup kalau tidak ada daun. Sapi tidak mungkin hidup kalau tidak ada rumput. Maka rumput itu jadi makanannya hewan. Rumput itu cerminan adanya air. Karena kalau tidak ada air, tidak mungkin adanya tumbuh-tumbuhan. Tanpa adanya air, orang itu tidak mungkin untuk hidup. Oleh karena itu kata Nabi Ibrahim, saya minta tolong ya Allah, kalau engkau perintahkan anak saya, anak keturunan saya, istri saya tinggal di tanah yang ghairi dzi zar'in, ya tolong sama dibantu sama Allah kan, hidup tentram di Mekah, besar Nabi Ibrahim nengok, disuruh diapain Pak? Sembelih. Tapi orang yang namanya sofa kepada Allah, dia katakan semua ini kan titipan dari Allah. Semua ini kan dikasih sama Allah. Yang punya secara hakikat itu siapa? Allah. Kalau yang punya mau minta, yang punya mau ngapa-ngapain, ya terserah yang yang punya. Uang kita sendiri itu miliknya siapa? Allah. Maka ketika dia punya uang nih, kemudian ya alhamdulillah masjid itu udah bagus ya. Dulu kan masjid ini nggak sebagus ini. Misalnya zaman dulu Masjid Al-Maghfirah kan nggak seterang ini Junaidi ya, nggak ada AC-nya dulu, nggak ada AC-nya, dan karpetnya juga seingat saya nggak sebagus ini pertama kali saya ngaji. Kemudian misalnya nih Ustaz Ade ini ada kan tadi ketua masjid ini, misalnya nanti saya mau memperbaiki, memperbagus, memperlebar apapun, Bapak diminta sumbangan.
Begitu Bapak diminta sumbangan, kalau orang itu sudah sampai pada tahapan menghidupkan Allah, dia mikir itu, saya bangun rumah habisnya sekian, sekarang yang mau dibangun siapa itu? Rumah Allah. Dia kasih nih Pak, tapi bukan untuk bangga-banggaan. Tulis ya, nama gua paling atas ya, itu 100 juta dari siapa? Muhammad Faiz, dermawannya Cipinang. Ya enggak begitu juga gitu. Tapi kalau Bapak tulus, ya ini titipan kok. Dia menepikan dirinya, dia mematikan hawa nafsunya, dan dia hidupkan bagaimana caranya melihat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang kayak Nabi Ibrahim, ya kayak nabi-nabi yang lain, itu ibarat makom tasawuf, itu sampai pada fana. Bapak kan suka dengar tuh ya, wah itu orang hebat, sudah apa itu fana sama dunia. Fana itu kan sederhana Pak. Fana itu sama kok dengan orang yang lagi jatuh cinta. Ini Pak Waryono, kita masih muda dulu ya, belum dapat istri kita ini ya. Itu perempuan minta apa aja kasih. Minta apa aja kasih. Anak sekarang begitu kadang-kadang. Saya ngelihat itu, ya kadang-kadang itu pacarnya itu handphonenya itu bagus banget. Ya, tapi yang laki itu sederhana hidupnya. Ya, handphonenya biasa-biasa. Padahal konon kabarnya itu handphone dibeliin sama siapa itu? Laki. Kata dia, enggak apa-apa. Yang penting kekasih hati ini tertawa pegang handphone yang bagus. Gua mau utang kek, ya kan, mau kredit, ya kan, mau jual rumah jadi ngontrak, bodoh amat. Yang penting yang saya cintai itu tertawa. Ini namanya orang fana Pak. Sudah nggak pernah memikirkan dirinya sendiri, yang dia pikirkan orang lain yang dia cintai. Itu hakikatnya orang yang sampai kepada apa ini? Sofa. Nabi Ibrahim tuh nggak ngelihat dirinya. Kalau beliau ngelihat dirinya sebagai suami, suami mana yang tega meninggalkan istrinya? Cantik loh Pak ya, jangan Bapak bayangin ada istri Nabi tidak cantik gitu ya. Cantik loh, ini cantik kayak Bunda Hajar, itu disuruh tinggal. Kalau melihat esensi dia sebagai suami, nggak tega. Kalau Nabi Ibrahim menghidupkan kebapaannya, bapak mana yang tega meninggalkan anak yang masih menyusu kepada ibunya di tanah yang ghairi dzar'in tadi, tanpa apa-apa dan tanpa siapa-siapa. Tapi karena sudah menghidupkan siapa ini? Menghidupkan Allah, ridhonya Allah, ya, rahmatnya Allah, ini yang selalu terlihat, maka dia kemudian menjadi apa ini? Dermawan. Apa saja yang diminta dikasih, selama permintaan itu atas perintah Allah dan jalannya menuju ridhonya Allah. Coba lihat Pak, orang kayak gitu itu luar biasa. Kalau mau orang jadi tasawuf, kata ulama misalnya, contoh-contohnya, ya harus niru kayak Nabi Yahya. Ya, Nabi Yahya itu nabi yang dibilang itu sering apa ini? Uzlah. Ya, uzlah itu ada yang salah juga. Ya, uzlah itu bukan ngumpet di Banten, Pak. Ya kan? Kalau Bapak tahu-tahu hilang, oh, kemana ini? Ustadz Hashim ke Banten. Wah, saya curiga ini, jangan-jangan punya pos 2 kan gitu kan, ngumpet hilang di sana. Atau yang satu hilang kemana? Takut-takut dikejar-kejar pinjol kan gitu kan. Nah, ini hutangnya banyak, ngumpet dia. Kan begitu toh. Nah, yang namanya Nabi Yahya alaihi salam itu dikatakan ini kan nabi yang uzlah. Ya, uzlah itu bukan menghilang, Pak, pergi dari keramaian dunia. Tetapi uzlah itu orang tidak terlalu mencampuri dan terlibat dengan kehidupan ini secara total. Nih, kita ini sekarang nih sering banget Pak mencampuri semua urusan. Saya misalnya nih pagi ini subuh-subuh di Masjid Al-Maghfirah ngomongnya ilmu. Keluar dari situ ada tetangga ngomong sedang apa ini? Politik. Siapa ini? Pejabat gubernur sebentar lagi, wah ribut nih. Gini. Saya ikut ngomong lagi di situ. Ya, nanti ke sana ini harga BBM tinggi, nyampurin lagi saya. Semua
semua urusan saya apakan itu? Saya campuri. Walaupun itu mungkin bukan bidang saya, mungkin itu bukan spesialisasi saya, tapi nyampurin. Tiap ada orang berkerumun, saya ikut. Tiap ada orang ngobrol apa, saya ikut. Orang ke barat, saya ikut. Orang ke timur, saya ikut. Ingat Pak, orang yang kayak gitu, dia akan tenggelam dalam kerumunan. Bapak kalau ada kerumunan nih, maulid, ya, saya nyarinya juga susah. Tapi kalau Bapak terpisah dari kerumunan itu, misalnya ya semasjid apa ini Al-Maghfirah nih, misalnya mulutan atau di lapangan yang lebar lah supaya gambarannya gampang. Saya tanya misalnya, Ustaz Junaidi hadir nggak? Hadir Ustaz. Di mana? Oh di dalam. Udah saya udah nggak gue cari. Kenapa? Nyarinya jelas. Tapi kalau beliau duduk di pinggir, agak apa ini? Berjarak. Ya, depan mimbar biasanya kan ada tempat apa ini kosong dekat tukang son, ya, di situ beliau saya nyarinya akan apa ini mudah karena dia tidak tenggelam. Bapak untuk mendapatkan sofa, orang itu sebetulnya perlu memiliki jarak dengan apapun. Ini sama loh, orang itu cantik atau tidak cantik, ganteng atau nggak ganteng, itu sebetulnya soal jarak Pak. Bapak nih punya istri cantik banget, udah kayak bidadari lah, ya, cantik banget, sudah kayak Zulaiha misalnya, cantiknya luar biasa. Tapi dilihatnya hidung sama hidung, Pak. Bapak tempelin nih istri bapak yang cantik, jangan istri orang, ya kan? Iya, tempelin sama suaminya kan gitu. Bapak punya istri cantik nih, taruh depan apa ini? Muka bapak, hidung nempel sama hidung. Kelihatan nggak cantiknya? Enggak. Kenapa? Terlalu dekat. Punya istri cantik banget di Cipinang, dilihat dari Bogor, kelihatan nggak cantiknya? Nggak kelihatan. Kenapa? Terlalu jauh. Jadi cantik itu Pak Waryono sebetulnya cuma masalah jarak. Jadi kalau Bapak punya istri kok kayaknya kurang cantik ini, mungkin terlalu dekat atau mungkin terlalu apa ini? Jauh. Artinya apa? Orang kalau selalu melihat dari aspek kedekatan, dia juga nggak bisa objektif. Orang juga kalau hatinya terlalu jauh, terlalu benci, itu juga nggak akan bisa apa ini objektif. Maka dulu Nabi itu kasih nasihat tuh bagus. Yang orang sering bilang itu kata-kata Imam Syafi'i. Tapi di kitab Faidul Qadir itu Al-Munawi bilang itu hadis sahih. Kata Nabi gini, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma wa abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Orang itu kata Nabi kalau mencintai ahbib, orang yang kamu cintai, cintailah sewajarnya. Karena kita tidak pernah tahu orang yang hari ini kita cintai asa ayyakuna baghidaka yaumamma, nanti bisa jadi apa ini? Musuh. Sama kata Rasulullah, wa abghid baghidaka haunamma. Orang itu kalau mau membenci orang, ya benci sewajarnya. Asa ayyakuna habibaka yaumamma. Mungkin orang yang hari ini saya benci, satu hari nanti itu akan apa ini? Jadi orang yang saya cintai. Sama, dulu pesan para pujangga sufi itu, orang tuh jangan pernah benci orang. Dulu ada syair tasawuf itu bilang begini, kamu itu jangan pernah meletakkan duri di jalan menuju rumah saya. Kita kalau benci sama orang, kan udah pengennya ngerobohin rumah orang, benci orang. Kata orang tasawuf tuh, jangan pernah Bapak menaruh paku, menaruh duri di jalan menuju ke arah rumah saya. Karena Bapak tidak pernah tahu, jangan-jangan satu hari nanti Bapak terpaksa datang ke rumah saya bahkan tanpa memiliki sendal. Kalau Bapak naruh paku, naruh duri, naruh beling, pecahan gelas di jalan di mana Bapak pada satu hari nanti harus melangkah ke sana tanpa sendal di telapak kaki Bapak, kan Bapak luka sendiri. Sama Pak, saya boleh punya masalah dengan orang lain, tapi jangan saya tanam apa ini duri yang memisahkan jarak. Gua nggak bakalan ke rumah lo, ya kan? Buktinya nggak bakalan, gua taruh ranjau di situ. Taruh ranjau, kalau diinjek
meledak. Hati-hati, satu hari nanti saya tidak pernah tahu kan, siapa tahu orang yang saya benci itu adalah orang yang Allah jadikan sebagai wasilah untuk menolong saya keluar dari segala permasalahan hidup, tetapi saya tidak lagi bisa datang ke rumahnya. Kenapa? Karena saya sudah meletakkan duri. Itu kan jarak, Pak. Itu kan jarak. Jadi orang itu harus berjarak. Kata Sayyidina Umar itu mendengar nasihat Nabi itu, orang itu kalau jatuh cinta, jangan cintanya itu cinta yang merusak. Dan orang itu kalau membenci, jangan benci yang merusak. Cinta yang merusak itu apa? Ya kayak orang tua yang terlalu cinta sama siapa itu? Anaknya. Walaupun salah, mesti dia kan? Dibelain. Kenapa? Anak tahu ini salah, enggak bener, tapi atas nama kasih sayang kepada anak, dia cintanya jadi apa itu? Merusak. Anaknya minta ini kasih, anaknya begitu kasih, semuanya kasih. Lama-lama anaknya jadi apa itu? Jadi rusak. Sama, Pak. Jangan cinta itu cinta yang merusak, menutup mata kita dari objektivitas. Sama dengan kebencian. Jangan kemudian kebencian itu membuat kita tidak lagi bisa melihat kebaikan yang ada pada orang yang kita benci. Maka ketika ngaji tasawuf itu kita sebetulnya diminta ngambil apa ini? Jarak sama dunia. Kalau nanti kita bisa berjarak dengan dunia, jaraknya itu yang saya bilang tadi. Kalau orang terus zuhud, tasawuf di hutan, ya wajar gitu loh. Sama, Pak. Bapak miskin, zuhud, ya wajar gitu loh. Alhamdulillah Ustaz, saya sekarang makan sehari nggak makan. Loh kok begitu? Iya, habis rezekinya juga begitu, sehari dapat, sehari nggak dapat. Belum tentu zuhud, Pak. Belum tentu zuhud itu, belum tentu tasawuf itu. Tasawuf itu, sufi itu, zahid itu, warok itu, ketika dunia datang ke tangan dia. Ketika dunia datang ke tangan dia, dunia itu bukan di tangan orang lain, dunia itu di tangan dirinya sendiri. Tetapi, nih penting nih, dunia itu tidak sampai masuk ke dalam apa ini hatinya. Maka orang sufi itu, Pak, nanti misalnya, ini juga penting untuk saya sampaikan. Orang sufi itu tidak selamanya penampilannya selalu apa itu kelihatan miskin, enggak. Imam Abul Hasan As-Sadili, ini kakek gurunya Imam Ibnu Athaillah yang kita baca kitab hikamnya. Karena Ibnu Athaillah itu punya guru namanya Abul Abbas Al-Mursi, ya, Al-Mursi Abul Abbas itu dari Mersi, dari Spanyol. Bapak bisa bayangin nih, dulu di Spanyol itu sebelum ada Cristiano Ronaldo, sebelum ada Messi, ada Barcelona sama Real Madrid, Sevilla. Itu negeri-negeri di mana dulu Islam itu apa ini berjaya dengan para ulamanya. Jadi Ibnu Athaillah itu punya guru namanya Al-Mursi Abul Abbas, itu dimakamkan di Mesir di Iskandaria di tepi apa itu pantai. Al-Mursi Abul Abbas itu punya guru namanya Imam Abul Hasan As-Sadili. Kalau Bapak pernah dengar tarekat namanya Sadiliyah, Hizbun Nasor, Hizbul Ikhfa, Hizbul Bakhr, terus orang yang setiap zikirnya itu ada ya huwa ya huwa ya huwa. Kalau Bapak kan Ar-Rahman Rahimul Malikul Qudusus Salam. Nah, kalau ini ada domir huwa itu biasa menjadi apa ciri khas tarekat apa itu Sadiliyah. Imam Abul Hasan As-Sadili itu adalah sufi besar, Pak, yang selalu berpakaian bagus, yang di dalam hidup itu kalau beli motor sekarang itu Yamaha NMAX lah ya, bukan yang agak odong-odong gitu, enggak lah, itu yang diambil yang apa ini yang bagus. Muridnya itu ada yang enggak terima, ini guru besar sufi tapi mobilnya bagus, tapi bajunya bagus, itu dalam hati. Nah, wali itu hati-hati, Pak, ya. Jadi kalau Bapak mau tahu saya ini wali atau enggak, itu ujiannya bisa gampang, Pak, dan banyak. Nah, Imam Abul Hasan As-Sadili itu muridnya itu apa? Kata orang Jawa itu kerentak, dalam hati itu apa namanya ya? Ya kerentak itu apa? Terfikir lah ya. Terfikir dalam hati. Terdetik yang pas tuh, terdetik. Kata muridnya, apaan ini guru? Kok hidupnya begini, bajunya? Imam Abul Hasan As-Sadili itu ya wali gitu. Ya wali itu kan bahasanya. Nah, ini penting nanti kita jelasin. Wali itu juga harus bisa kayak Nabi Zakaria, berbicara dengan menggunakan apa itu isyarat.
Karena apa-apa kadang-kadang itu tidak bisa dibahasakan secara apa itu verbal, secara lisan. Ini Abu Hasan As-Sadili itu kemudian satu hari ya bukan ketepatan, sudah diskenariokan oleh siapa ini? Allah takdir. Murid yang terdetik itu diajak. Kata dia, muridku, kamu tahu nggak? Saya baru beli kereta kuda. Karena kan kuda kalau orang kaya itu ada delman, ada gerobaknya. Dicari kebetulan yang ibarat sekarang itu Mercedes, Pak. Gerobaknya itu yang paling apa itu? Bagus, cakep. Kayak punya apa ini? Raja. Kata Imam Abu Hasan As-Sadili, saya baru beli ini, ya, tunggangan baru. Yuk kita keliling apa ini? Kota. Ibarat sekarang nih, naiknya dari Cipinang sini, mau diajak keliling apa ini? Jakarta. Kata muridnya, siap guru. Gurunya bilang, tapi kamu pegang gelas minuman saya ya. Dikasih gelas ini, airnya penuh saudara ini. Pegang, kata siapa ini? Kata Imam Abu Hasan As-Sadili. Kamu naik kereta kuda, tapi pegang minuman apa ini? Saya. Nggak boleh apa ini? Tumpah. Kalau tumpah, kamu nggak boleh lagi berguru kepada saya. Sampai di sini pertemuan kita, kamu harus pergi sejauh-jauhnya. Jangan lagi kamu melihat muka saya sampai hari kiamat. Masya Allah. Ya takut muridnya, pegang begini, jalan Pak kemana-mana ini, ke Monas, kemana-mana, muterin Jakarta ibarat sekarang nih. Selesai balik ke masjid, ya, mungkin udah berjam-jam ini. Maka gurunya tanya ini, murid, gimana? Ibarat bahasa sekarang, mobil saya gimana? AC-nya dingin nggak? Kursinya empuk nggak? Tarikannya gimana? Kata muridnya, maaf guru, ya, saya nggak bisa jawab kalau itu. Kamu tadi lihat Monas nggak? Lihat istana nggak? Lihat mall nggak? Lihat Kelapa Gading nggak? Ya enggak guru. Kok bisa? Kata guru. Kan enak. Ya bagaimana mau lihat itu guru? Wong saya konsentrasi kepada air di dalam gelas. Bahasa isyarat. Kata gurunya, ya begitulah saya. Saya itu punya mobil bagus, saya itu punya baju yang bagus, tapi konsentrasi saya kepada yang memberi baju itu. Konsentrasi saya itu kepada zat Allah yang memberi saya hidup dan kehidupan. Jadi ketika saya naik mobil yang bagus, saya tidak sempat terfikir dan menikmati mobil itu, karena saya terfikir mobil ini bagus. Gimana Allah yang maha menciptakan semua keindahan yang ada di dalam apa ini? Hidup. Itu sebetulnya, itu sofa, Pak. Maka Bapak nggak boleh kemudian bilang begini, wah itu orang motornya bagus di kampung, sombong. Belum tentu sombong, Pak. Salah-salah orang yang pakai motor jelek, jangan-jangan hatinya sombong. Sombong biar dibilang sederhana, merakyat. Kan bisa jadi toh, wih Ustadz itu merakyat loh. Kenapa? Jalan kaki. Wah begitu, alhamdulillah Pak Ustadz ya, Pak Ustadz luar biasa. Dari rumah jalan, hatinya menikmati. Hatinya itu kan orang kalau begitu dipuji kan, ya Allah Bapak ya hidupnya sederhana betul, menikmati dia, menikmati pujian itu. Kelihatannya, zohirnya itu zuhud, tapi batinnya apa itu? Rusak. Maka orang itu ketika belajar sofa hari ini, itu yang diutamakan adalah kebersihan ini. Karena kalau konsentrasinya hanya kepada sesuatu yang lahiriah, tanpa memikirkan aspek batiniah dalamnya, maka yang di dalam ini akan apa ini? Akan rusak. Itu Bapak sebetulnya inti orang secara sederhana, mengapa orang itu belajar apa ini? Tasawuf. Mengapa kemudian harus ada riyadhah? Nih Pak, riyadhah, orang kan kadang-kadang kalau mau jadi tasawuf tuh disuruh puasa, disuruh zikir. Itu kan sama aja Pak. Kayak Bapak lihat pemain bola. Pemain bola yang asli itu Pak. Kita kan ngelihat dia main bola tuh 2 kali 45 menit. Pemanasannya juga nggak kurang lama dari itu Pak. Bapak lihat aja, setiap pemain bola mau main bola, itu misalnya nanti mainnya jam berapa? Jam 8 malam. Dia dari jam 7 itu udah lari-lari di lapangan bola itu. Kenapa dia lari-lari di lapangan bola? Pemanasan. Orang yang mau main badminton itu, sebelum main beneran, dia tuh udah tepok-tepok aja Pak, tangannya itu. Buat apa itu? Pemanasan. Karena apa? Karena kalau langsung, oh bisa kram.
Ya, bisa kram tangannya begini kan, tahu-tahu nggak bisa balik ini. Kenapa? Kaku. Kenapa kaku? Karena langsung digas, Pak. Mobil itu kan aturannya juga gitu, Pak. Nyalain dulu, biarkan 1 atau 2 menit, baru dia bakar nih, dipakai jalan. Bahkan dulu mobil bagus itu, Pak, itu dikasih tahu sama yang beli, yang jual ini, Pak, nanti mobil ini saya antar ke rumah ya, Pak, ya. Ya, nanti mobil ini kan masih baru, Pak. Begitu masih baru, Bapak jangan pakai ngebut-ngebut. Pakai aja, Pak, Bapak bawa ke jalan tol malam-malam, terus Bapak jalanin aja 60, 70, 80, konsisten 100 kilo. Nanti pulang 200 kilo. Kalau bisa jangan dipakai tarik-tarikan sampai 1000 kilo. Itu artinya apa? Supaya mesinnya biasa apa ini? Jalan dulu. Ini langsung diapakan ini? Langsung digas. Ya tentu akan memiliki dampak yang apa ini? Negatif. Jadi bapak-bapak, orang juga begitu. Kalau mau sampai tahapan yang tinggi, diminta untuk apa ini? Riyadhah. Bisa nggak sih puasa? Kalau puasa saja susah, gimana mau jadi sufi gitu? Kalau berpisah dengan tempe, itu rasanya sulit. Apalagi dengan duit 1 miliar, kan gitu, Pak. Kita ini, kalau dengan tempe tidak bisa berpisah, dengan rendang tidak bisa berpisah, dengan es kelapa tidak bisa berpisah, apalagi berpisah dengan anak kayak Nabi Ibrahim, apalagi berpisah dengan tanah air seperti Rasulullah. Nah, ini sebetulnya Bapak konsep orang yang belajar apa ini? Tasawuf. Maka ambil barokahnya, misalnya Ibnu Athaillah, dulu kita pernah ngaji juga di sini. Kata Ibnu Athaillah, "Idza fatahallahu 'alaika babal fahmi fil man'i." Kalau kamu pada satu hari sama Allah itu dibukakan pintu pemahaman fil man'i, kenapa Allah nggak kasih sama kamu? Al-man'u itu kan tercegah dari rezeki, tercegah dari sehat. Tapi kamu paham betul hikmah di balik itu, maka adal man'u ainal ata'. Yang asalnya itu merasa tidak diberi rezeki, justru tidak diberi rezekinya itu, ketika kamu paham, itu adalah apa itu? Rezeki. Ketika kita tidak diberi, itu justru rasanya jadi apa ini? Diberi, sulit, Pak. Rasanya kan kita selalu kalau dapat duit, alhamdulillah. Nggak dapat duit, ngomel. Ya Allah, duha udah. Waqiah tiap malam, ya kan, miskin juga, gue ngambek nih, kan begitu tak? Dia lupa, bapak-bapak, bahwa bangun subuh ini apa? Rezeki. Bapak ngaji ke sini, rezeki ini, Pak. Ini rezeki gede ini. Allah janjikan kok, man salaka tariqan, kata Rasulullah, yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nanti orang yang rajin datang ke majelis ilmu itu masuk surganya lewat tol. Yang jarang ke majelis ilmu lewat arteri, macet lagi. Ya begitu macet, ya Allah, itu orang enak banget tuh. Iya, kan dia rajin apa itu? Ngaji. Berarti pengajian itu apa? Rezeki. Orang datang ke pengajian itu rezeki. Tapi kita selalu yang namanya rezeki itu sesuatu yang bersifat apa ini? Duit, sehat. Sehat itu belum tentu, Pak, rezeki. Bisa jadi sehat itu jadi apa? Azab. Gara-gara sehat kemana-mana, kawin di mana-mana, macam-macam di mana, boleh jadi. Tapi ketika sakit, tiba-tiba hatinya apa ini? Menunduk. Ya Allah, iya ya. Kayak hari ini nih, Pak, mahal banget rasa aman. Ya, cipika-cipiki, guru ketemu, ya Allah Ustaz Junaidi saya cium tadi. Waktu corona rada-rada ngeri. Karena saling tuduh ini. Kata Ustaz Junaidi, jangan-jangan Ustaz bawa nih dari Jagakarsa. Saya bilang, jangan-jangan orang perumpung ini. Coba, Pak. Cuman Allah kasih makhluk yang enggak jelas sampai sekarang. Bapak pernah lihat corona enggak? Enggak pernah, toh. Sampai hari ini tuh makhluknya kita enggak lihat. Ini musuh kita menghancur, bukan cuma Indonesia, Pak. Seluruh sendi kehidupan di dunia itu enggak balik sampai hari ini. Saya kemarin pergi haji. Begitu pergi haji itu saya cari, Pak, teman-teman saya itu, ya, teman-teman, baik teman-teman ilmu, teman-teman dagang, saya datangi tokonya, tutup. Saya tanya, kemana? Bangkrut, Pak. Nggak bisa bayar sewanya ini. Lalu dia kemana sekarang? Nggak tahu ada di mana. Lihat, ya, itu toko besar di Madinah. Saya cari langganan saya di Mekah, tutup, Pak. Kenapa? Karena dampaknya corona.
Lihat hotel-hotel itu nangis semua orang. Itu sedunia. Makhluknya sampai hari ini nggak kelihatan. Tapi hikmahnya banyak tuh Pak. Kita tahu betul yang namanya rasa aman hari itu. Kita tahu betul nikmatnya berjabat tangan itu luar biasa. Dulu orang habis jabat tangan hand sanitizer. Gitu kan? Itu begitu Pak. Saya habis keluar mandi. Waktu itu saya pikir corona enggak, masuk angin tiap malam saya ini. Kenapa? Ya karena mandi semuanya. Karena kata dokter ya begitu caranya. Untuk apa itu? Sehat. Ya itu artinya apa Pak? Itu kan pelajaran dari Allah kan. Loh itu mahal loh. Rasa bersama kayak begini. Dulu Jumatan pernah ditutup loh Pak. Ketika Jumatan ditutup itu kan terfikir, ya Allah ini kalau sampai hari kiamat terus ndak ada Jumatan, betapa ruginya saya. Baru ingat kan, tuh lo rasain kemarin Jumatan boleh, lo kagak Jumatan. Giliran Jumatan dilarang paling ribut nih orang. Iya tak? Kita pernah merasakan kayak begitu. Nah itu ketika kita tahu itu adal man'u ainal ato. Begitu ngelihat corona, itu corona jadi apa itu? Rezeki. Rezeki kita belajar kekuasaan Allah. Kalau Allah mau yang manusia bangun. Itu saya merasa betul Pak. Saya punya anak saya nomor 2 itu suka sama pesawat. Jadi tiap hari itu buka aplikasi kayak navigasi, kayak peta dunia. Kadang-kadang kita buka di televisi itu. Kalau lagi kayak hari-hari ini udah lumayan Pak. Itu di atas wilayah udara Indonesia kita bisa lihat ribuan pesawat terbang Pak. Ya bisa pesawat kita, bisa pesawat orang. Ya orang dari Singapura mau ke Australia kan izin lewat atas Pulau Jawa Pak. Orang dari Cina mau ke Australia ya pasti lewat Indonesia. Orang dari sini mau ke Hawaii dari mana-mana pasti lewat jalur udara Indonesia. Waktu itu saya bilang sama anak saya, coba klik ini pesawat. Diklik sama anak saya, kebuka pesawatnya. Oh pesawat ini dari Hong Kong Abi, mau gini-gini bawa penumpang sekian. Luar biasa teknologi. Begitu corona sepi itu udara. Ya kan, sepi, yang gede-gede itu hilang Pak. Kalaupun muncul itu pesawat kecil. Dari situ saya ya Singapura itu pusat penerbangan dunia. Dia punya terminal 5 Pak. Ya, punya terminal 5. Punya pesawat tuh gede-gede, nggak ada yang kecil-kecil. Itu ratusan jumlahnya. Bapak bisa bayangin hari itu seorang Singapura Airlines itu sampai bayar ke Australia Pak. Untuk apa? Markirin pesawatnya. Karena pesawat dia kalau dia parkirin di bandara cuma cukup 1/4-nya, 3/4-nya itu nggak cukup. Itu negeri yang kecil tapi pusat penerbangan apa ini? Dunia. Coba Singapura Airlines tuh kemana yang nggak ada itu? Semua kota itu ada. Kadang-kadang terbang ke satu kota di Amerika kayak di New York situ. Singapura tuh punya penerbangan sehari 3 kali Pak. Itu jaraknya 18 jam. Garuda sampai hari ini enggak punya penerbangan langsung ke New York. Itu baru satu kota. Tapi yang hebat dan gagah Singapura kayak begitu Pak, itu langsung kolaps di tangan apa ini? Di tangan yang namanya corona. Coba bisa bayangin. Sampai untuk cari duit Singapura Airlines itu ada pesawat yang dihidupin Mbak. Ya, dihidupin dipakai apa itu? Ruang wisata. Ya, udah masuk ke pesawat saya. Kenapa? Karena bandaranya sepi. Itu corona. Dari situ saya paham, oh iya ya, saya diajarkan secanggih apapun Singapura, dia kalahnya itu cuma sama Covid. Begitu ada Covid, itu negara langsung mati Pak. Kalau Indonesia enggak mati, ada penerbangan Jakarta-Surabaya, ada penerbangan Jakarta-Semarang, kalaupun enggak ada orang, ada barang. Kalau Singapura mau terbang kemana? Uang cuman di kota itu, Bapak bisa bayangin. Hong Kong itu lihat, itu terpukul betul sektor ekonominya. Kenapa? Ya cuman sekota itu, mau ngapain lagi? Dulu duit begitu mudah. Coba bisa lihat, bandara Singapura itu 24 jam, kalau kita mendarat, ramenya kayak pasar Mester mau lebaran. Cari orang tuh Masya Allah, tiap nengok orang. Bapak kalau mau tahu mukanya orang sedunia, ya ke Bandara Changi. Itu ada model kulit kayak apa, model baju kayak apa, dari orang yang paling punya malu sampai orang yang gak punya rasa malu bajunya, itu ada di bandara itu. Lengkap. Tapi begitu Allah kasih corona, oh iya ya, saya al-man'u, dapat
larangan pergi, larangan bergaul, larangan sosial. Tapi pada saat yang sama saya dapat rezeki akan kesadaran betapa lemahnya manusia kalau berhadapan dengan kekuasaan apa ini Allah. Saat itu saya jadi sufi itu. Kenapa? Karena saya paham, oh tidak diberi oleh Allah pada sesuatu yang saya bayangkan sebagai pemberian, ternyata tidak diberinya karena itu adalah pemberian. Begitu saya sakit, rajin baca Quran. Waktu Covid kan gitu, Pak. Rajin baca Quran. Keluar rumah pasti baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama'. Wa ya Allah, corona. Takutnya luar biasa. Maskernya sampai apa ini? 2 lapis. Hari ini udah dilepas tuh. Udah enggak ada. Udah. Sholatnya kendor, ya kan? Doanya berkurang, ya kan? Ikhtiarnya dulu tukang jamu laku, Pak. Kenapa? Wah, ini untuk Covid, ya kan? Suruh makan apa itu? Jahe, suruh makan kunyit, ya yang panas-panas biar Covid mati. Saya daripada banyak-banyak begitu makan nasi Padang, Pak. Karena ada semuanya di situ. Panasnya ada, ininya ada. Nah, ketika seperti itu kita tahu. Nah, ini sebetulnya hakikat orang belajar apa ini? Tasawuf. Nah, ini sebagai mukaddimah, nanti kita lanjutkan. Saya mau tanya dulu sama Sutoyo itu dulu bacanya sampai di mana karena sudah cukup lama tidak membaca kitab hikam ini. Intinya begitulah pengajian kita, belajar untuk menjadi apa ini sufi. Di sana ada riyadhah, di sana ada usaha, tapi zikir itu sebatas wasilah. Tujuannya adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan semua kebaikan yang kita lakukan dan kita kerjakan di Masjid Jami Al-Maghfirah ini Allah catat sebagai tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dengan berkah pengajian, langkah kaki yang kita gerakkan ke masjid ini, Allah senantiasa membersamai kita, membersamai keluarga kita, anak keturunan kita, zuriyah kita, orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita untuk selalu berada dalam rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.